أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Niki duki ayat ya Allah 29 wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Pun terus kalau ini terakhir sampun kula jelasaken bahwa di ayat 28 itu perintah agar Kanjeng Nabi niku senantiasa menahan diri terus menerus mau membersamai duduk mereka orang-orang yang fakir yang ahli beribadah, yang mana orang-orang kafir itu menginginkan mau masuk Islam tapi dengan syarat orang-orang fakir itu diusir daripada sisinya Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala menjawab, jangan Muhammad, wala tatridil ladina. Dalam surat Al-An'am niku dikatakan bahasanya jangan kamu usir. Tapi kalau di dalam surat Al-Kahfi bukan hanya larangan untuk diusir, tapi Kanjeng Nabi disuruh untuk membersamai. Bahkan kemarin dia sampun kula ngendikaken bahkan Kanjeng Nabi niku saking demene, bukan hanya kok Kanjeng Nabi niku membersamai duduk terhadap orang-orang fakir miskin. Tapi sampai Kanjeng Nabi niku suatu ketika nate ndonga yang diriwayatkan oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Beliau sampai nate ndonga Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina, dan wafatkanlah saya dalam keadaan saya miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan giring saya, golongkanlah saya besok di hari kiamat bersertaan dengan golongannya orang-orang yang miskin. Awak dhewe ra sanggup Pak kowe aja sekali-kali njajal ndonga Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Niki dadi memang pun sering kula maturaken Kanjeng Nabi niku memang pola hidup miskin, tanda kutipnya bahasa yang lebih sopannya pola hidup sederhananya Kanjeng Nabi itu merupakan sebuah pilihan daripada Kanjeng Nabi. Paham ya? Kanjeng Nabi kalau mau hidup kaya, wah gunung itu akan menjadi emas. Warawadathul jibal syummu min dahabin fa'arahu ayyama syamami. Kurang lebihnya di burdahnya kan seperti itu ya. Kanjeng Nabi ku wis dirayu karo sing jenenge gunung agar nanti itu full jadi emas. Kanjeng Nabi mboten purun. Jadi pola hidup sederhananya Kanjeng Nabi itu bukan karena tidak mampu, tapi karena pilihan. Ini yang perlu kita pelajari dari Kanjeng Nabi, ya. Kondisinya bagaimanapun, kue sugih, kue miskin, pamane lek kue sugih, tetap pola hidupnya kita harus pola hidup yang sederhana. Kalau usah terlalu mewah, santai, sederhana, seniku paling enak. Itu pola hidup sederhana. Lah setelah di ayat ini ya, di ayat kemarin Kanjeng Nabi disuruh wis gak usah nuruti omongan orang-orang kafir. Bahwa mereka itu meminta agar diusir orang-orang fakir dari sisi kamu, gak usah dituruti. Tetap mawon ucapkan, wakul
wa qulil haqqu mir rabbikum. Ucapkan wahai Muhammad, yang namanya sebuah kebenaran itu datang dari Tuhan kalian semua. Yang namanya kebenaran itu datang dari Tuhan kalian semua. Ucapkan kepada Uyainah bin Hisn dan juga para sahabatnya itu. Al-Quran ini, agama ini yang benar itu datang daripada sisinya Allah Ta'ala, Tuhan kalian semua. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Maka barang siapa yang berkehendak, maka dia imanlah. Kalau dia barang siapa yang berkehendak, maka dia kufur lain. Jadi kemarin kita sempat dibahas. Ini adalah NDW video nih, kurang tak upload tapi. Ya Allah, sekarang kula ingin tutuk keterangane dugi. Ya Allah, ceritane ayat ini. Jadi ayat ini ada cerita yang mendalam. Ingin sik tutuk tengah-tengah, awal-awal bahkan. Terus ceritane dihentikan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ceritane ayat ini dan juga ayat yang sebelumnya adalah bahwa musuh-musuh agama Islam tatkala melihat agama dakwah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini mulai menyebar sedikit demi sedikit, maka para musuh-musuh agama Islam ini berusaha untuk memberhentikan dakwah Kanjeng Nabi. Tak delok-delok iki dakwah Muhammad iki mulai dari sembunyi-sembunyi nang keluarga tok, marang ngono rada wani ngedeng, marang rada tambah tersebar, rada tambah tersebar. Orang-orang kafir iku padha bingung, iki lek dijar-jarno tersebar agamane Muhammad bahaya. Maka para orang-orang kafir Quraisy berusaha agar ingin memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Dan model dakwahnya itu bukan dengan model memukul, bahasanya tidak dengan model kekerasan, tidak dengan model kekerasan, tidak dengan model memukul, tapi dengan model merangkul Kanjeng Nabi. Ini kalau kamu tahu nanti musuh-musuh itu juga pasti seperti ini. Ingin menaklukkan kita itu pasti caranya seperti itu. Jadi modelnya adalah Kanjeng Nabi ini dirangkul sama orang-orang kafir Quraisy, ingin diberhentikan dakwanya dengan cara dirangkul, tidak dengan cara dipukul. Ya ini nopo, para orang-orang Quraisy itu mengutus beberapa orang agar sowan kepada Kanjeng Nabi. Mengutus beberapa orang agar sowan dumateng Kanjeng Nabi. Sowan wis dumateng Kanjeng Nabi seraya berkata, "Ya Muhammad, inna bu'isna ilaika linu'dar fika." Wahai Muhammad, sesungguhnya kita semua ini diutus untuk sowan kepada jenengan, kepada sampean, supaya kita menghaturkan unek-unek kita. Napa rupane unek-uneke orang-orang mereka ini? Laqad adkhalta ala qaumika ma lam yudkhilhu ahadun qablak. Sesungguhnya kamu Muhammad telah memasukkan kepada kaummu agama yang tidak pernah dimasukkan oleh para pendahulumu. Tak delok-delok sampean niku Muhammad membawa agama yang tidak dibawa oleh nenek moyang, katanya mereka. Syatam ta'alihati alihatana wa safahta ahlamana wa sammaita wa sababta dinana. Engkau memaki-maki Tuhan kami, Tuhan sekutu yang berupa berhalanya mereka. Engkau menganggap mustahil mimpi-mimpi kami, dan bahkan engkau mengolok-olokkan agama kami, katanya mereka orang-orang kafir Quraisy. Dilanjutkan ini, mulai rayuannya mulai keluar ini orang-orang kafir Quraisy. Fa in kunta turidu malan jama'na lakal mal hatta tasira aghnana. Kalau sampean kepingin, kalau engkau menginginkan yang namanya harta, niscaya harta kami semua akan kami kumpulkan, akan kami berikan kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Pertama rayuane harta. Yang nomor dua, wa in kunta turidu
jahan sawatnaka alaina wa ja'alnaka ra'isan. Ya, kalau engkau ingin yang namanya sebuah jabatan, niscaya engkau akan kami jadikan pemimpin bagi kami. Lek sampean kepingin yang namanya pangkat. Yang nomor terakhir, wa in kunta turidu mulkan malaknaka. Kalau jenengan Kanjeng Nabi kepingin sing jenenge raja. Dadi raja, kerajaan jenengan kepingin dadi raja. Jenengan tak dadekno raja. Sing penting mandeka teko dakwahe sampean. Bahkan wafi riwayatin ada yang menambahi bahasan niku ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada yang menambahi bahasane lek panjenengan kepingin wong wedok sing ayu Kanjeng Nabi, tak golekno sing paling ayu tak kekno sampean. Siki harta, tahta dan wanita iki kabeh wis ditawakne kabeh Pak dumateng Kanjeng Nabi. Yang mana ini semua tidak lain tidak bukan merupakan upaya daripada para musuh-musuh Islam ingin memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Podo Pak awak dhewe iki menyebarluaskan agama Islam ini ya pasti nanti ya ada tantangan yang seperti ini, ditawani harta, tahta dan wanita. Ditawakne kabeh nang Kanjeng Nabi. Tapi kira-kira kalian harus tahu apa yang menjadi jawabannya Kanjeng Nabi kepada mereka yang telah menawarkan harta, tahta dan wanita kepada Kanjeng Nabi. Jawabannya Kanjeng Nabi, faqala lahum, Kanjeng Nabi menjawab kepada mereka, ma bi ma takulun. Apa yang kalian ucapkan itu? Ma ji'tu bima ji'tu bihi atlubu amwalakum wala syarafa fikum walal mulka alaikum walakinnallaha ba'asan ilaikum rasulah. Tidaklah aku datang kepada kalian semua ya dengan apa yang aku bawa dengan tujuan untuk meminta harta kalian, meminta pangkat atas kalian, meminta kerajaan di dalam kalian. Bukan, itu bukan tujuanku, katanya Kanjeng Nabi. Akan tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang mengutusku menjadi seorang rasul, menjadi seorang utusan. Wa anzala aliyya kitaban, dan Allah Ta'ala menurunkan kepadaku sebuah kitab. Fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fa wahaddukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian mau menerima apa yang aku bawa untuk kalian semua, maka itu merupakan bagian, maka itu merupakan jatah keberuntungan kalian di dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya ya asbiru ri amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Tapi kalau kalian semua tidak mau menerima apa yang aku bawa, agama yang aku bawa, maka aku akan sabar menunggu nanti apa yang diperintahkan, menunggu apa yang nanti menjadi keputusannya Allah Ta'ala di antara diriku dan di antara diri kalian. Kanjeng Nabi ora kesemsem belas. Napa? Mboten kesemsem belas. Niki sami biyen ini enggak apa-apa ya, intermezzo sedikit ya. Habib Rizik itu dulu juga sama seperti ini. Disuruh berhenti dakwah dikasih 1 triliun. Yang penting mandek dakwah. Ya itu kok ngono. Kalau nanti dakwahnya itu nanti ada yang sekiranya tidak sesuai dengan halayak umum atau beberapa orang gitu ya, pasti akan diminta seperti itu. Yang nanti dijamin pasti akan dibangunkan pondoknya, dikasih uang 1 triliun, wahs. Tapi niku nggih jawabane Kanjeng Nabi. Aku ora kok nggawa sing tujuane kepingin oleh jabatan, kepingin oleh duit, kepingin oleh kerajaan atau kepingin oleh wanita yang cantik, enggak. Akan tapi memang Allah Ta'ala mengutusku sebagai seorang rasul, seorang utusan. Lek mbok tampa yo iku merupakan sebuah jatah keberuntungan kalian semua dunia dan akhirat. Kalau kamu tolak ya udah, saya akan bersabar
hingga nanti Allah Ta'ala memberikan takdirnya di antaraku dan di antara kalian. Ini jawabnya Kanjeng Nabi. Datar, Pak. Tegas. Ora kesemsem, ora kepingin karo dunya belas. Kamu kira-kira dikongkon mandek mondok tak tukokno iPhone ngono ya kira-kira mending mandek mondok. Denger iki dilanjutaken. Faqala Allahi ma bi ma taquluna walakinna rabbi arsalani bil haqqi ilaikum fa in antum ata'tum biha ata'tum fa biha wa illa fa innallaha nasiri alaikum niki dalam satu hadisnya dikatakan ngoten. Pun jadi ketika mereka langsung moro sendiri, mereka sowan sendiri dumateng Kanjeng Nabi, mereka gagal sekalipun mereka sudah menawarkan harta, tahta dan wanita kepada Kanjeng Nabi. Tapi para musuh Islam tidak berhenti di situ. Di dalam menginginkan memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Ngeri dilanjutkan. Mereka berkata, mungkin saja Muhammad itu malu. Kalau kita tawani harta, tahta dan wanita secara langsung, mungkin dia malu. Ngeri dawuhnya Syekh Mu'tail Asy'ari wa kanat hadhil muhawalah bainahum wa bainahu sallallahu alaihi wasallam la'allal amru hina yakunu sirran yatasahalu fihi Rasulullah. Mereka punya ide. Ini kalau rame-rame gini mungkin Muhammad itu malu mau menerima harta tahta wanita itu malu. Coba kita tawarkan secara rahasia-rahasia. Falam yajidu buwiyatahum. Ya, tetap saja mereka tidak berhasil. Setelah mereka tidak berhasil, tetap para musuh Islam ini berusaha agar memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi melalui napa? Qalu natawassalu ilaika biman yuhib. Kami akan bertawassul, bahasane kami akan mencari sebuah perantara kepadamu dengan orang yang mencintai, dengan kekasihnya Kanjeng Nabi. Farubbama khajala ayyak bila minna wa nahnu khusum. Karena mungkin Muhammad itu malu mau menerima tawaran harta tahta wanita, apalagi kita itu merupakan musuh-musuhnya Kanjeng Nabi, musuh-musuhnya Muhammad. Jadi gampangane ngomong, mungkin Muhammad itu gak gelem nampa harta tahta wanita gara-gara sing nawani ku musuh. Jajal ae kita cari sing nawano ngene iki seorang orang terdekatnya Muhammad. Fal natawassal ilaihi man yuhibbu. Coba kita cari jalan dengan orang-orang yang dicintai oleh Muhammad itu. Fadhahabu ila amhi Abi Thalib. Akhirnya mereka berangkat menuju pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib. Falamma kallamahu ammuhu qala qaulatahu al-masyhurah. Ya. Ketika pamannya Kanjeng Nabi yang namanya Abu Thalib. Jadi akhirnya Abu Thalib iki diparani karo kaum Quraisy dikongkon ngendek sinten Kanjeng Nabi di dalam berdakwah. Jaluk tolong lho ponakanmu iku lho. Jaluk tolong ponakanmu kondisikan. Dia itu telah menyebarkan sebuah agama yang tidak pernah disebarkan oleh nenek moyang kita. Dia mengolok-olokkan agama kita, dia mengolok-olokkan Tuhan kita. Tolong dikondisikan. Akhirnya seperti yang didhawuhkan teng mriki Abu Thalib pun berkata, menyampaikan kepada Kanjeng Nabi seraya berkata teng mriki dikatakan Haddatsau anna Quraisyan indama talabu min Abi Thalib ayyakufa Muhammadan anhum faqala libnihi ya bna akhi inna qaumi qad ja'uni. Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu itu telah datang kepadaku. Faqalu li kadza wa kadza. Mereka mengucapkan kepadaku seperti ini. Lilladzi kanu qalu lahu fa'abki alayya wa ala nafsik. Sing jenenge napa bahasane? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sing jenenge niki Abu Thalib berkata kepada
sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diomongi kalian pamane rupane omongane fa abqi alayya wa ala nafsik. Njaluk tolong Pak Muhammad ndekenai dakwahmu itu dengan tujuan agar kamu dan saya ini masih hidup. Wis diancam habis-habisan. Kan modelnya kan seperti itu ya. Kalau musuh itu cara menaklukkannya itu pasti gitu. Pertama itu dirangkul dulu. Kalau dirangkul nggak bisa ya pasti dipukul. Diancam dengan sebuah tindakan kekerasan. Maka Abu Thalib ini sangat bukannya kok ingin memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Akan tapi Abu Thalib ini penuh dengan kasih sayang terhadap Kanjeng Nabi, seraya berkata fa'abqi alayya wa ala nafsik. Pun lebih baiknya kita menyelamatkan nyawa kita mawon wahai Muhammad. Wala tuhammilni minal amri ma la utik, dan jangan sesekali engkau membebankan kepadaku sebuah perkara yang aku tidak mampu. Wes akhirnya Kanjeng Nabi dengan tegasnya berkata, "Delon, Pak." Jawabannya Kanjeng Nabi. Jawabannya Kanjeng Nabi berkata, qala qaulatahu al-masyhurah, Kanjeng Nabi dawuh, "Wallahi ya ammi." Wallahi ya ammi. Tapi ngeten. Denger iki dawuhe Kanjeng Nabi, tau wegas ketika pamannya itu sudah ditakut-takuti dan kemudian menyampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi secara tegas menjawab, "Ya Allah ya Rabbi ya Karim." Dari Kanjeng Nabi, "Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, lawadau asyamsa fi yamini." Andaikan mereka semua meletakkan yang namanya matahari di tangan kananku. Wal qamara fi yasari, andaikan juga mereka meletakkan yang namanya rembulan di tangan kiriku. Ala an atsruka hadal amra ma taraktu. Ya, agar aku meninggalkan dakwahku ini, niscaya aku tetap tidak akan meninggalkan. Hatta yudhirahullah, hingga Allah Ta'ala memenangkan dakwahku, au ahlika dunah, atau aku meninggal karena membela dakwah agamaku. Ngeri Pak, Kanjeng Nabi oleh jawab niku tawages seperti itu. Demi Allah wahai pamanku, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwahku di dalam agama Islam ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Hingga Allah Ta'ala menampakkannya, memenangkannya agama Islam itu, atau aku yang meninggal karena membela agama Islam. Dawuh Kanjeng Nabi. Ojo bahasane entengan. Jangankan cuma diancam meninggal. Diancam matahari mau diletakkan di tangan kanan, ya, rembulan di tangan kiri saja aku tidak akan takut, aku tidak akan mundur sesedikit pun. Mendengar jawabannya Kanjeng Nabi yang begitu tegasnya, menolak dan bersikeras untuk melanjutkan, pokoknya bagaimanapun harus dilanjutkan. Akhirnya pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib itu berkata, "Idhab ya ibna akhi fakul ma ahbabta fa wallahi la usallimuka li syai'in abada." Kalau memang kamu teguh seperti itu, gampang ngomong ngaten ya. Kalau menurut aslinya idhab ya bun. Ya wis monggo. Terserah sampean wahai ponaanku. Terserah sampean. Fakul ma ahbabta, ucapkan apa saja yang kamu suka. Wal fa wallah, demi Allah, la usallimuka li syai'in abada. Aku tidak akan memasrahkanmu kepada sesuatu apapun. Aku tidak akan membiarkanmu tunduk kepada sesuatu apapun untuk selamanya. Gampang ngomong, tak belani habis-habisan nanti kamu. Monggo jenengan dakwah sak kersane wahai ponakanku, engkau bakal tak belani, tidak akan aku biarkan engkau takluk kepada sesuatu apapun. Pon niku jawabannya. Dan ternyata nopo rayuannya mereka para musuh Islam tatkala sinten melalui jalur pamannya pun juga gagal. Ngerayu langsung Kanjeng Nabi gagal, ngerayu lewat pamane yo gagal. Akhirnya ya napa falamma fasyalat hadhil muhawalah aidan atau min nahiyatin salisatin.
percobaan 2 kali sudah gagal. Para musuh Islam mencoba untuk datang untuk yang ketiga kalinya. Faqalu nantahi ila amrin huwa wasatun bainana wa bainaka. Mereka berkata, wahai Muhammad, kita kalau seperti itu ambil jalan tengah. Wis penakane iku cara gampangane niku wis ngene Muhammad, kita ambil jalan tengah ae. Aku gelem masuk Islam. Tapi syarat tidak min haula'il fuqara wasrif wajhaka anhum. Tolong singkirkan itu mereka semua orang-orang fakir dari sisimu dan alihkan pandanganmu dari mereka. Wala tarbut nafsaka bihim wajjih wajhaka ilaina. Ya. Dan tolong jangan kamu gantungkan sesuatu hati kamu pun kepada mereka dan konsenlah kamu dengan kita semua. Katanya orang-orang napa? Musuh Islam. Nah, tok kabeh to, Cah. Tur jam piro mi? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Akhirnya turunlah ayat wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ini tidak lain tidak bukan bahwa Allah Ta'ala itu ingin menjelaskan bahwa agama Islam ini merupakan sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tidak mengambil hukum-hukumnya daripada golongannya orang-orang minal qaumil ladina unsila alaihim. Ya, karena Rasulullah innama ursila liyadha'a lahum mawazinal haq. Jadi gampangannya ngomong, Allah Ta'ala itu ingin menjelaskan bahwa yang namanya Al-Quran ini merupakan sebuah hal yang diturunkan daripada Allah Ta'ala, bukanlah sebuah hukum yang sifatnya itu diambil daripada kaum yang menjadi tempat turunnya Al-Quran. Gampangannya ngomong, manhajnya Al-Quran itu turunnya langsung dari Allah Ta'ala. Bukan kok menuruti keinginannya orang-orang kafir yang menginginkan agar orang-orang miskin-miskin itu disingkirkan daripada sisinya Kanjeng Nabi. Ora iso ndadak ngatur-ngatur ngene iki orang-orang kafir enggak iso. Wis ya. Kalau ana teng mriki dingendikan di anna Rasulullah innama ursila liyadha'alahum mawazinal haq. Karena Kanjeng Nabi itu diutus kepada mereka agar Kanjeng Nabi ini meletakkan sebuah timbangan-timbangan kebenaran kepada mereka. Wa yad'u qaumahu ilaiha, mengajak semua kaumnya menuju timbangan-timbangan kebenaran. Fa kaifa yad'unahum hadil mawazin, maka bagaimana mungkin mereka yang membuat aturan. Nah, pesannya adalah tengriki akan oleh karena itu setelah turun ayat wasbir nafsaka, Allah Ta'ala juga ngendika wa qulil haqqu mir rabbikum, ucapkan wahai Muhammad bahwa kebenaran ini datangnya dari Tuhan kalian semua. Artinya nopoli annahu ba'asani bil haqqi rasulan ilaikum, karena Allah Ta'ala Tuhan kalian semua wa Uyainah bin Hisn dan para sahabatnya, Allah Ta'ala lah yang mengutusku dengan membawa sebuah kebenaran kepada kalian. Wa maji'tu illa lihidayatikum, dan aku tidak datang kecuali untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Fa in kuntum turiduna taujihi hasba ahwaikum faqad inqalabat al-mas'alah. Kalau kamu menginginkan untuk mengarahkanku, memonitoring bahasanya gitu ya, mengarahkanku, lah berarti kualik. Wong sing dadi rasul itu adalah aku kepada kalian, gampang ngomong ngoten dawuh Kanjeng Nabi. Sing ngatur ya aku untuk membawa sebuah kebenaran yang akan aku sampaikan kepada kalian, kok malah kamu yang mengarahkan, memonitoring, mengaturku. Ngono ku jenenge kualik dawuhnya. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga kesimpulannya sudah sangat tampak, wa da'watukum li an ansharif an haula alladziina yu'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wa atawajjahu ilaikum fa hadza dalilun ala atami sidqi imanikum
wa annakum lastum jadina fit tibai lidzalika fala hajata bi ilaikum. Justru kalian menginginkan agar mereka orang-orang yang ahli ibadah yang fakir itu disingkirkan dariku, itu justru bukti kuat bahwa sesungguhnya kalian itu tidaklah benar-benar ingin beriman. Sehingga nggak butuh untuk aku perhatikan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin, ya, barang siapa yang berkehendak maka silahkan dia iman, barang siapa yang dia berkehendak maka silahkan kufur. Iki bolak-balik diaturakan, ini bukanlah sebuah perintah untuk iman atau kufur yang sifatnya itu perintah mboten. Paham ya? Jadi iki Allah Ta'ala ora kok merintahno iman, juga tidak memerintahkan yang namanya kufur secara sama, ngoten mboten. Iki wingi asline pun kula sampaikan, tapi diulangi sedikit mboten. Karena nopo? Jangan sampai salah paham. Memang bahasanya menggunakan fi'il amr yang menggunakan wake napa? Mudzakkar ghaib. Maka hendaknya dia kufur, maka hendaknya dia. Maka ini akan sangat salah kalau sampean memahami bahwa ini maknanya adalah amr. Seolah-olah kalau sampean memahami ini merupakan maknanya makna amr yang hakikat, maka akan timbul salah paham berupa, oh berarti falyakfur, hendaknya kufur. Berarti orang kufur itu namanya orang yang menuruti perintah. Itu pemahaman yang salah. Akan tetapi ini namanya perintah yang sifatnya menakut-nakuti. Contoh ya, aku umpamain sama seperti halnya kok bosong ini. Jawa Syekh Mutala Sya'rawi seperti halnya seorang orang tua kepada anaknya atau guru kepada murid ya. Aku ndelok soalnya ngaji ngontak ngantuk ae semisal. Mesisa wis tak turu-turu kono sak karepmu semisal. Kon ngaji turu ya karepmu, ngaji melek ya karepmu. Itu namanya sebuah perintah, tapi tidak dikehendaki perintah. Ini namanya justru merupakan sebuah tahdid atau istilahnya menakut-nakuti. Maka sama, wa man syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kowe iman sak karepmu, kowe kufur sak karepmu, ini bukan berarti kok memberikan sebuah memerintahkan kepada mereka untuk kufur, boten. Ini merupakan sebuah tindakan bahasanya tahdid, menakut-nakuti. Padha ana arek cilik kok males, ora gelem sinau, bahasane ngeten nggih. Ana arek cilik males gak gelem sinau. Sekono-kono karep kon sinau kono ya karepmu, dolen ngegame karep. Ini bukan berarti tidak bisa dipahami. Ini nggak bisa dipahami bahwa ini perintah untuk dia untuk selalu ngegame, untuk selalu dolan. Lah, itu dawuh teng ngriki dingendikaken ngoten. Lah, ini tidak lain tidak bukan. Ini kemarin juga sudah dijelaskan ya, bahwa juga satu sisi maknanya menakut-nakuti, satu sisi makna yang kedua adalah ini merupakan karena memang pada hakikatnya kamu iman terserah, kamu kufur juga terserah, karena yang membutuhkan iman itu bukan Allah Ta'ala. Paham ya? Kemarin hadisnya panjang, bahwa andaikan semua orang manusia makhluk mulai zamannya Nabi Adam sampai orang akhir zaman berkumpul dengan membawa hati yang paling bertakwa, niscaya hal tersebut tidak akan menambah di dalam kerajaannya Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, andaikan semua manusia mulai dari zamannya Nabi Adam hingga zaman akhir semua memiliki hati yang paling ahli maksiat, niscaya hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi daripada kerajaannya Allah Ta'ala. Ingat, sehingga adanya iman, adanya kekufuran itu semua kembalinya kepada seorang hamba. Allah Ta'ala nggak ada hubungannya. Allah Ta'ala itu raja dengan zatnya sendiri, tidak dengan makhluknya. Beda dengan seorang presiden. Lek presiden dadi raja itu tergantung rakyat.
Lek kabeh rakyate nurut raja atau presiden tambah mulya, lek rakyate kabeh iku mbangkang, isek-isek ya presidene turun jabatan. Pun. Itu yang kedua. Sehingga kesimpulannya tengriki didawakan kalian Syekh Mutawal Asy-Sya'rawi li annal iman hasilatuhu aidatun alaikum. Iman itu manfaatnya kembalinya kepada kalian sendiri, bukan kepada yang lainnya. Fallahu ghaniyun ankum wa an imanikum. Allah Ta'ala gak butuh kepada iman kita, gak butuh, tapi kita yang butuh. Pun. Dan ini yang tidak kalah hubungannya ya ini. Jadi kan ini agamanya Allah Ta'ala. Ini kan agamanya Allah Ta'ala. Sehingga kesimpulannya ini. Wa kadzalika khalqullahi alladziina amanu bi Muhammadin hum aidan aghniya ankum. Begitu juga para makhluknya Allah Ta'ala yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Maka sesungguhnya mereka itu juga tidak butuh kepada kalian wahai Uyainah bin Hisn dan juga para sahabatnya. Kalian sing suki-suki gak butuh. Fastihna Allah angkum mashubun ala istihna'ir rasul wa sawfa yantasiru Muhammadun wa yantashiru dinullahi dunakum. Seolah-olah ini merupakan jaminan daripada Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi bahwa Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada kalian semua. Begitu juga Muhammad maha juga kaya, tidak butuh daripada kalian semua. Maka nanti endingnya agamanya Allah Ta'ala pasti akan semakin menyebar luas di tangannya baginda Nabi. Dan kenyataannya waqad arada al-haqqu subhanahu ayyasiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah fi Makkah wa yajharu biha fi uduni sanadidil kufri wa utatil jaziratil arabiyyatil ladzi la yakhruju ahadun an ra'yihim wa amrihim li anna lahum makanatan wa siyadatan baina qabail Arab. Dan Allah Ta'ala menghendaki agar Kanjeng Nabi ini terus melantangkan dakwahnya hingga menembus telinga-telinga para pembesarnya kaum-kaum Arab dan bahkan para orang-orang kerajaan seluruh jazirah Arab. Kanjeng Nabi dibiarkan, diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala agar terus lantang di dalam dakwahnya hingga terdengar oleh para pembesar seluruh jazirah Arab. Jadi ini Pak, kesimpulannya agama Islam ini dari awal tidak dikuatkan oleh orang kaya. Pengikutnya dari awal adalah orang-orang yang miskin-miskin, yang sederhana-sederhana, dan orang-orang yang dianggap lemah. Ora enek sing sugih-sugih ora iman karo Kanjeng Nabi. Karena dawuhnya Syekh Mutawal Asy-Sya'rawi wali hikmatin aradaha al-haqqu subhanah lam ya'ti nasrul islami ala yadi haula. Karena ada sebuah hikmah tertentu bahwa Allah Ta'ala yang dikehendaki oleh Allah, datangnya agama Islam, penolongan terhadap agama Islam ini tidak datang daripada tangannya mereka. Ya, jadi agama Islam di awal-awal nggak ada ceritanya menjadi besar gara-gara para pengikutnya itu orang-orang kaya, itu nggak ada. Para pengikutnya agama Islam dari awal itu hanya orang-orang biasa dan orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin dan orang-orang lemah. Karena nopo niki walau jaa an-nasru ala aidihim lakila innahum alifu an-nasra wa alifu as-siyadata 'alal arab wa qad ta'assabu li wahidin minhum liyasudu bihi ad-dunya kullaha fal asabiyatu li Muhammadin lam takhluq al iman bi Muhammadin walakinil iman bi Muhammadin khalaqal asabiyata li Muhammadin. Intine ngene lek tak bahasakno enteng ngene lho Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Andaikan dari awal ini agama Islam ini sudah dikuatkan oleh para pemimpinnya orang kafir Quraisy, para pemimpinnya raja-raja jazirah Arab, dikuatkan oleh orang-orang kaya yang ada di negara Arab, niscaya akan dikatakan bahwa oh yang hebat itu krono pengikuti sugih-sugih. Paham barawe? Tapi kalau dari awal pengikutnya itu nggak ada yang kuat, orang-orang
orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap fakir, tapi kok bisa terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa memang agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu memang agama yang benar sehingga menguat dan terus menyebar. Bayang nih Pak, lek sing menolong agama Islam ini di awal-awal ini adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki jabatan di dalam orang-orang Quraisy, niscaya akan dikatakan bahwa tersebarnya itu gara-gara napa? Ditulungi karo wong sugih. Gara-gara ditulungi orang yang memiliki jabatan. Ngoten lho. Paham ya? Ini loh hikmahnya sangat besar sekali, Pak. Hikmahnya sangat besar sekali. Itu hikmah. Mulane teng mriki akan ada omongan-omongan kalau sampai agama Islam ini yang ditolong melewat tangannya orang-orang kaya, andaikan dari awal agama Islam ini ditolong oleh orang-orang kaya, niscaya akan ada omongan innahum alifu an-nasra wa alifu as-siyadata 'alal arab, ya. Sesungguhnya mereka itu ingin untuk mendapatkan pertolongan dan mereka itu ingin untuk mendapatkan status siyadah atas seluruh jazirah Arab. Wa qad ta'assabu li wahidin minhum liyasudu bihi ad-dunya kullaha, ya. Dan mereka itu ta'assub, fal asabiyatu li Muhammadin lam takhluq al iman bi Muhammadin walakinil imanu bi Muhammadin khalaqa al asabiyata li Muhammadin. Maka rasa fanatik kepada Muhammad itu tidak akan menciptakan iman kepada Muhammad. Akan tetapi iman terhadap Muhammad itu akan menciptakan rasa fanatik terhadap baginda Nabi Muhammad. Paham borawe? Pun intine setunggal mawon, intine setunggal niku ya. Intine setunggal iku mang lho. Bayang nih. Justru ternyata hikmahnya itu besar. Di dalam Allah Ta'ala niku di dalam Allah Ta'ala ini membangun agama Islam ini dari orang-orang kecil. Dari orang-orang kecil. Hikmahnya adalah memang kekuatannya itu tidak dari para pengikutnya, tapi kekuatannya itu memang murni dari agamanya itu sebagai agama kebenaran. Paham ya? Niku ngoten. Masya Allah. Pun kelanjutannya potongan ayatnya inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Tengriki akan sesungguhnya aku Allah telah menciptakan untuk orang-orang yang zalim api neraka yang akan mengelilingi mereka samping-sampingnya. Artinya ya nopo? Niki didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, di dalam istilah Arab itu ada yang namanya batik. Batik itu sebuah retorika keindahan tatanan bahasa. Jadi ada yang namanya batik laf nashr murattab atau batik laf nashr musyawwas. Nang bahasa Indonesia itu ya enak. Jadi cara bahasa Indonesia kan begini. Laf nashr, ini namanya batik laf nashr. Laf nashr itu artinya sebuah hal yang terbagi dua dan lebih. Itu pertama dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, marono dibahas secara terperinci satu-satu. Maka sama dengan ini, nang bahasa Indonesia kan ya enak toh. Semisal sesungguhnya contoh kecil mawon. Sesungguhnya Indonesia ini terbagi menjadi dari beberapa suku. Ada Jawa, ada Sunda, ya. Kemudian ada Dayak, ada Madura. Adapun suku Jawa ciri khasnya seperti ini. Adapun suku Madura maka ciri khasnya seperti ini. Adapun suku Sunda maka ciri khasnya seperti ini. Itu namanya batik laf nashr. Laf itu maknanya semuanya dikumpulkan.
Jawa, Madura, Sunda, Dayak. Ini namanya laf. Laf itu maknanya dikumpulkan. Kemudian yang nomor 2, nasr. Nasr itu nun shin ro. Nasr. Nasr itu dibahas secara terperinci satu persatu. Adapun orang Jawa seperti ini. Adapun orang Madura seperti ini dan seterusnya. Itu namanya badek laf nasr. Maka pada pembahasannya kali ini juga namanya badek laf nasr. Lah badek laf nasr itu dibagi menjadi 2. Ada kalanya badek laf nasr yang murattab. Murattab itu artinya sesuai dengan urutan. Jadi kayak mang ya, Indonesia ada kalanya suku Jawa, Madura, Dayak gitu misalnya, Sunda. Maka penyebutan setelah dikumpulkannya ini, nasrnya ada kalanya murattab. Nasrnya itu ada kalanya murattab. Pembahasan terperincinya itu ada kalanya murattab sesuai dengan urutan pas ini. Pertama Jawa, kedua Madura, 3 Sunda, kemudian Dayak. Ini namanya nasr yang murattab. Yang nomor 2, ada yang nasrnya itu tidak murattab, bahasanya musyawwas. Walak-walik. Tadi kan pertama kalau contoh yang saya sebutkan Jawa, Madura, Sunda, Dayak. Ada kalanya nanti pembahasan secara terperincinya itu enggak diurutkan sesuai dengan urutan ketika dikumpulkan bareng-bareng ini. Langsung, adapun suku Dayak seperti ini. Adapun ini namanya laf nasr sing musyawwas atau tidak diurutkan. Pada kali ini termasuk dalam badek laf nasr yang musyawwas. Tidak urut. Karena apa? Sampeyan lihat. Pertama kan faman syaa fal yu'min. Wa man syaa fal yakfur. Berarti kan ini namanya penyebutan secara laf. Disebutkan secara berkumpul semuanya. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang berkehendak maka silahkan beriman. Barang siapa yang berkehendak maka silahkan kufur. Berarti ini kan pembahasannya kan 2. Orang yang beriman yang pertama dibahas, yang kedua orang yang kafir. Tapi tatkala dibahas secara terperinci, itu malah yang lebih dibahas pertama adalah orang-orang kafir. Inna a'tadna. Paham ora? Dari segi laf nasr musyawwas. Harusnya kan yang lebih dibahas pertama kali itu kan wa man syaa fal yu'min dulu. Orang-orang yang beriman dulu. Tapi ini yang dibahas pertama justru malah orang-orang kafir, yang mana ini justru urutan kedua. Wa man syaa fal yakfur. Yang beriman itu besok di ayat 30. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Jadi ini namanya badek laf nasr musyawwas. Ben ngerti iki jenenge ilmu balaghah. Masyaallah, kita lanjutkan wes. Itu membahas masalah badek laf nasr musyawwas. Sekarang kita membahas makna ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahadha bihim suradiquha. Itu orang mari-mari sampai setengah 7 Dalam ngeri gini gue ingin dikatakan. Inna a'tadna, sesungguhnya saya Allah telah. A'tadna itu harus dimurati seperti itu. A'tadna, telah kami menyiapkan kepada orang-orang yang zalim api neraka yang akan mengelilingi kepada orang-orang yang zalim itu tadi secara keseluruhan samping-sampingnya. Artinya ya nopo, ini merupakan, jangan dianggap sebuah ancaman itu merupakan sebuah kekejaman. Tak baleni maneh. Sebuah ancaman itu bukan melulu sebuah tentang kekejaman, tapi terkadang justru merupakan sebuah bukti kasih sayang. Lek ono anak, lek ono murid diancam. Kon lek ora gelem sinau sing tenanan, hati-hati kowe. Tahu semisal para mahasiswa anak-anak sekolahan lek diancam. Kamu kalau tidak serius di dalam belajarnya nanti kamu pekerjaannya sulit dapat pekerjaan. Ya. Jadi ancaman itu bukan melulu
merupakan sebuah kekejaman. Tapi sing jenenge ancaman terkadang itu merupakan sebuah kasih sayang. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari ngoten. Beliau dawuh wal adzab guna liman ikhtara al kufra. Siksaan ini akan didapatkan oleh orang yang memilih kufur. Walakin limadza tuhawwilu al ayata wa tufakhimu amral adzab li'annal i'lama bil iqab wa tahwilihi wa tafdi'ihi wal indar bihi la liyaqa annasu fi mujibatil iqab bal yantahu anil jarimah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Adanya pemberitahuan tentang yang namanya siksa, ya, dan mengagung-agungkan yang namanya siksa, itu tujuannya bukan ke orang itu agar dia jatuh di dalam siksaan tersebut, akan tetapi tujuannya adalah tidak lain tidak bukan supaya dia terjauhkan. Ono arek sekolah diomongi, kamu jangan sampai bermalas-malasan di dalam belajar, nanti nilainya buruk, nanti kalau nilai kamu buruk kamu sulit dapat pekerjaan. Contoh ringannya seperti itu. Orang menakut-nakuti seperti ini tujuannya bukan kok agar dia benar-benar terjatuh. Ora kok ndungakne, ora kok nyukurne ben jatuh mboten. Tapi jauhilah. Jangan sampai hal tersebut benar-benar terjadi. Dan teng mriki dikatakan teng mriki idzan fatafdi'ul iqabi wa tahwiluhu rahmatan minallahi bil ibadi. Jadi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, Allah Ta'ala menakut-nakuti para hambanya dengan yang namanya siksa. Jadi itu bukan merupakan sebuah tindakan kekejaman, tapi itu merupakan tindakan kasih sayang. Ono wong katene renang nang kali yang ombaknya besar, mau renang nang laut yang ombaknya besar. Ditakut-takuti, kamu jangan renang, nanti kamu tenggelam, kamu nggak bisa renang nanti. Lain bukan kok menakut-nakuti yang sifatnya karena kejam, tapi justru karena sebuah kasih sayang. Jadi maksudnya inna a'tadna lil zalimina naran ahadha bihim suradikuha. Itu wow, awak dhewe lek digeng gedabrus ya dadi tuwa. Dan nanti nalarnya begini. Kita banyak orang-orang di luar sana itu ingin, bahasanya ngoten ya, ingin memperjelek yang namanya Islam dari segi ajaran yang diajarkan di dalamnya. Satu contoh begini, kan dalam ayat ini kan bahas yang namanya neraka. Banyak kan kamu nanti kalau mendapati pertanyaan ini ya, pasti banyak. Allah Ta'ala itu kenapa kok menciptakan yang namanya neraka? Bukankah itu sebuah kekejaman? Katanya seseorang manusia itu tidak akan bisa masuk surga kecuali masuk neraka dulu. Sebagai fungsi yang namanya neraka itu pembersih para manusia dari dosa. Itu kan berarti kekejaman. Allah Ta'ala memasukkan manusia ke dalam neraka untuk disucikan terlebih dahulu. Jawabannya satu. Kira-kira kamu mungkin nggak memasukkan ke lemari kamu sebuah baju yang masih kotor? Ya ora mungkin. Itu jawaban wong ngono kuwi. Aslinya serasa dirasakne ana wong ngono kuwi. Tapi lek ngengkel ya kita jawab dengan seperti yang dijawabkan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari tadi. A'tadna itu biasanya memang pakai fi'il madhi. Berarti memang Allah Ta'ala itu secara real sudah menyiapkan. Artinya surga dan neraka itu benar-benar sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Niki dawuh ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim lidzalimina. Kami ciptakan bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Zalim itu kamu tahu enggak sih maknanya zalim? Zalim itu pekerjaan zalim itu maknanya adalah watu syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ya. Tempatnya
apa jenenge kombonge atau bahasane kombonge pitik buke wedhus. Itu kalau secara bahasa itu termasuk zalim. Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, begitu juga adzalimin yang di sini. Yang diartikan sebagai al-kafirin, orang-orang yang kafir. Tindakan zalim yang paling besar di muka bumi ini adalah tindakan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya nopo? Tidak menganggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya. Itu merupakan tindakan zalim terbesar. Ini udahnya saya. Maka ya pantas kalau memang siksaannya pun juga agung karena tindakan zalim terbesar yaitu pun ahadha bihim suradikuha. Interview ini jam berapa? Jam 8. Kita lanjutkan lagi. Yang sifatnya ahata bihim suradikuha, yang mana sekelilingnya api neraka itu sudah sangat melimputi, sudah sangat full. Didawakan kalian para ulama bihaitsu la tamtaddu a'yunuhum ila makanin khalin minan nar. Sekira pandangan mereka itu tidak bisa lepas daripada api neraka. Jadi gampang ngomong niku wis cara iki nerakane ngono Pak ya, dipageri. Kanan kiri ndukur nisor wis kabeh muter. Kayak nang jerone sebuah kayak nang gua lah gampang. Yang mana matanya para penghuni neraka itu enggak bisa keluar dari neraka. Pandangan itu lho gak iso. Karena semuanya tertutup. Iku tambah pusing banget, Pak. Kowe nang jero omah tok, tidak ada pandangan menuju luar. Nang penjara wis nang penjara. Ngerti penjara kan? Itu pandangan kita nggak bisa keluar dari penjara. Itu pusing pol. Sumpek pol. Dan nang jero ruangan itu disiksa habis-habisan. Kamu kalau tahu daunnya para ulama, orang yang nggak hidup dan nggak mati, itu ya orang yang di penjara itu. Teknik urip yo dikatakan urip yo ora urip, nang jero penjara tok. Dikatakan mati yo rama. Gara-gara pandangannya gak bisa nang dindi. Mumet dia. Nah, maksudnya ahata bihim suradikuha itu maksudnya ya seperti itu. Ahata bihim suradiq, samping-sampingnya api neraka itu mengelilingi terhadap mereka. Dengan sekira mata mereka tidak bisa memandang keluar dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir. Wa iyastaghisu yughazu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Ya. Tatkala mereka meminta, kalau maknani wingi iyastaghisu niku kalau maknani meminta minum. Kalau makna asalnya niku ya meminta pertolongan. Tatkala mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman air yang seperti halnya muhel. Muhel niku napa namine leteke minyak zait. Muhel itu para ulama mengartikan dua. Ada yang mengartikan leteke minyak zait, ada yang mengartikan logam yang mendidih. Napa? Logam yang mendidih. Ya, itu terserah dimaknani ya napa mawon monggo sami, itu ada dua memang pendapatnya para ulama. Kalau mereka tatkala merasakan panasnya api neraka iki sumpeke sampai kayak ngoten niku lho Pak. Jadi mata tidak bisa memandang dari keluar api neraka, kemudian di dalamnya disiksa dengan siksaan yang sangat hebat dan dahsyat.
Marangoten tatkala mereka meminta sebuah pertolongan dengan meminta seteguk atau bahkan setetes air, niscaya mereka akan diberi minum dari air yang seperti halnya logam yang cair. Jadi ombenannya malah, kalau kamu pernah lihat timah yang cair itu Pak, yang panas itu loh, atau emas yang sudah cair, itu akan diberi minuman seperti itu. Itu maknanya muhel. Menurut satu versi itu diberi seperti halnya letek minyak zait. Kalau kamu tahu letek itu ya kayak letek kopi gini lah. Tapi ini letek minyak zait. Minyak zait itu pewanas. Ya, ini ketika minyak zait itu dibakar habis-habisan untuk memisahkan antara minyak dan juga bahannya dengan letek. Nah itu yang dikasihkan bukan minyaknya, letek. Itu juga sangat panas. Malah tengeri ingin akan yashwil wujuh, yang bisa membakar, bukan hanya membakar, yang bisa menggosongkan, yang bisa membuat wajah itu gosong tatkala didekatkan ida kurriba ilaiha. Gak usah sampai diombekno, didekatkan saja niku napa? Iku wis panas, wis gosong, terbakar. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa iyyastahisu yuhosu. Tengriki dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi, beliau dawuh ini sebenarnya merupakan bahasa-bahasa yang untuk meringan bahasan, untuk nyenengne ngoten, untuk nyenengne mereka. Yuhosu itu kan maknanya kan diberi pertolongan, padahal sebenarnya diberi air yang berupa seperti air yang logam yang mendidih, itu bukanlah sebuah pertolongan. Tapi bahasanya tetap menggunakan bahasa yuhosu. Ini namanya, tanda kutipnya adalah sebuah penghinaan. Napa? Sebuah penghinaan kepada mereka. Bahasanya ngoten. Uslubu tahakkumiyin dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir wasaat murtafaqa, dan seburuk-buruknya, dan neraka itu merupakan seburuk-buruknya tempat yang diambil manfaatnya atau barang yang diambil manfaatnya. Wingi pun bolak-balik kula aturne, murtafak itu sihote iso loro. Iso isim maf'ul, berarti maknanya perkara yang diambil manfaatnya, bisa digunakan sebagai isim makan. Ya, tempat yang mengambil manfaat, bahasa kasar ngomong panggon jagongan. Lalu tengriki akan makna artinya kenapa kok dalam masalah neraka itu disebut dengan bahasa murtafak, itu tidak lain tidak bukan cuma untuk lil mujanasah, untuk menyesuaikan dengan bahasa pembahasan yang nanti di dalam pembahasan surga. Hasunat murtafaqah di ayat 30 atau 31. Sebaik-baiknya tempat atau sebaik-baiknya perkara yang diambil manfaat adalah surga. Ya. Karena nopo? Karena kalau kita maknani secara letterlek itu enggak pas. Saat murtafaqah itu berarti neraka itu merupakan tempat mengambil manfaat yang buruk. Atau perkara yang diambil manfaatnya cuma buruk, paling buruk. Berarti masih ada sisi manfaatnya. Itu kalau dimaknani secara letterlek. Malah diartikan bahwa maksudnya adalah tengriki bahasanya seperti yang didakwakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi jagongan. Neraka iku panggone jagongan. Iki aku ya kudu guyu, Pak. Orang-orang sekarang itu yo aneh-aneh yo kan. Orang-orang sekarang itu, kamu kalau lihat, saya kan lagi biasanya lihat scroll video TikTok itu, ngomong melbu surga gak usah khawatir karena ketemu koncone kok iso jagongan ngopi karo koncone. Kok iso-isoke kepikiran koyo ngono kuwi.
Tapi memang secara realnya ngeten, kalau redaksi yang ada di dalam Imam Fakhruddin Ar-Razi nggih. Teng mriki dingendikaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qauluhu wa saat murtafaqa qala qailuna saat annaru manzilan wa mujtama'an lirruqah. Seburuk-buruknya panggon ngopi, panggon jagongan itu ya neraka. Kenapa kok seperti itu? Li'an ahlan nar yajtami'una rufaqa'a ka ahlil jannah. Karena para penghuni surga dan juga para penghuni neraka pasti kok bakal kumpul karo koncone. Napa? Pasti bakal kumpul karo koncone. Ya bener, panggon jagongan tenanan. Tapi ya ora iso Pak, kok mbok bayangne ngopi jagongan kayak nang warung ngono kuwi ya ora iso. Kok iso wong-wong lek mikir koyo ngono kuwi lho. Mulane teng mriki dingendikan wa hasuna ulaika rafiqa wa ammaru faqaun nar fahumul kufar wasyayatin wal makna bi'sar rufaqa haula wa bi'sa maudiut tarafuq annar. Sebaik-baiknya seburuk-buruknya tempat jagongan nih ya neraka. Cuma aja mbok bayangne ngopi karo kancamu nang neraka kaya nang warkop ngono sejen ya ora iso. Pandangan warkop pandangane ya iso ketok apik nang njaba, neraka enggak bisa, terbatas. Kayak kamu berada di dalam penjara ya. Kayak ada di dalam penjara, pandangannya terbatasi, kemudian disiksa dengan siksaan api neraka yang hebat. Kalau meminta pertolongan minum itu yang ada diberi napa seperti halnya letek minyak zait atau bahkan seperti napa air yang seperti halnya timah yang mendidih. Ra iso Pak ngopi piye lho pikirane ya Allah. Yo gek sing ngomong kayak ngene iki ya Gus ya. Engko lek awakmu ketemu video ini nang sing ngomong kayak ngene iki ya Gus ya Allah wis gak ngerti ya. Repot ya. Mulane ibadah paling apik nang akhir zaman itu ilmu, Pak. Ilmu dhisik. Ilmu dhisik baru nanti ibadah. Ya. Pun niku ngoten. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalah. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Ayo salat rek.